Konnichiwa, apa kabar kamu hari ini? Udah pada nonton anime apa aja nih hari ini? Aku mau tebak nih, kamu pasti lagi cari anime terbaru musim Spring 2022 terbaik bukan? Nah, di video kali ini, aku akan bikin 10 list anime baru Spring 2022 terbaik yang wajib kamu tonton. Menarik bukan? Yuk kita cek aja, apa saja sih animenya? Oh iya, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya, biar channel ini dikenal banyak orang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut 10 list anime baru Spring 2022 terbaik yang wajib kamu tonton versi Kairunime. Otome Game Sekai wa Mob ni Kibishi Sekai Desu. Anime ini bercerita mengenai seorang karyawan bernama Leon yang terlahir kembali dalam dunia game. Namun, di dunia game tersebut, kaum wanita lebih dominan daripada kaum pria. Pria tidak lebih dari hewan ternak dan hanya digunakan sebagai batu pijakan oleh wanita. Namun, terdapat golongan pria yang tidak diperlakukan seperti hewan ternak maupun batu pijakan. Kelompok tersebut adalah para target yang terdiri dari sekelompok pria cantik dan tampan yang dipimpin oleh putra mahkota. Leon memiliki satu senjata di dalam dunia dengan situasi yang aneh ini. Dia memiliki pengetahuan dari dunia sebelumnya saat saudarinya yang kurang ajar memaksa Leon untuk menyelesaikan game tersebut. Leon hanya sekedar ingin hidup tenang dan menutup diri di pedesaan sembari menggunakan pengetahuannya untuk melawan para wanita dan pria cantik dan tampan. Kisah Leon dalam menaklukkan para wanita jahat tersebut pun dimulai. Buat kamu yang suka anime harem dan banyak wanita-wanita cantik di anime ini, jangan lewatkan anime seru satu ini ya. Summertime Render. Setelah orang tuanya meninggal, Shinpei Ajiro tinggal bersama saudara perempuannya yaitu Mio dan Ushio. Akan tetapi, ia malah lebih memilih untuk pindah ke Tokyo dan hidup seorang diri. Singkat cerita, Ushio pun tenggelam ketika mencoba menyelamatkan Shiori Kobayakawa. Ia kembali ke rumah untuk meratapi kepergiannya. Namun, memar yang ada di leher Ushio menjadi pertanyaan soal kematiannya. Entitas berbahaya berkeliaran di antara penduduk pulau dan Ushio sempat meminta tolong kepadanya untuk menyelamatkan Mio. Sebagai permintaan terakhirnya, ia yakin bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi dan kematian Ushio hanyalah bagian dari teka-teki. Penasaran bukan? Buat kamu yang suka anime misteri, wajib banget nih nonton anime seru satu ini. 8. Shijou Saikyo no Daimao Murabito ani Tensei Suru. Sebagai entitas terkuat sepanjang masa, sang Raja Iblis Varvatos berpikir kehidupan adalah dengkuran besar dan gemuk. Saat ia menangani suatu masalah dengan tangannya dan memutuskan untuk bereinkarnasi, ia mengkalibrasi kekuatan sihirnya ke tingkatan rata-rata. Namun, tidaklah mungkin ia dapat memprediksi bahwa semua di dunia modern akan sangat lemah, di mana artinya ia tentunya sangat kuat untuk sekali lagi terlahir kembali dengan nama Art. Ia memiliki gadis-gadis yang memanjakannya. Keluarga kerajaan memohon kepadanya untuk menjadi raja terbaru, dan mantan bawahannya berusaha untuk membunuhnya. Namun Art memiliki satu jalan di pikirannya, dan ia tak akan berhenti di saat apapun demi mencapai tujuan utamanya. Menarik bukan? Anime tentang Raja Iblis yang overpower ini wajib banget buat kamu tonton.
7. Tomodachi Game. Diawali dari sosok Katagiri Fuichi yang sangat percaya bahwa teman lebih penting daripada uang. Tomodachi Game juga mengajarkan nilai-nilai perjuangan hidup yang sangat sulit diperjuangkan tanpa melukai kuatnya persahabatan. Sebenarnya, Yuichi juga tahu rasanya kesulitan saat tidak memiliki cukup dana. Dan saat ini, dia memang sedang dalam keadaan susah dalam memenuhi kebutuhannya. Dia bekerja keras untuk mendapatkan uang yang lebih banyak dan biaya yang cukup untuk kebutuhan hidupnya. Sebagai seorang pelajar, dia juga ingin menabung agar dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sekolah menengah. Hal ini dilakukan karena dia telah berjanji kepada keempat sahabatnya bahwa mereka semua akan pergi bertamasya bersama. Namun, setelah uang hasil kerja kerasnya berhasil dikumpulkan, semua uang itu hilang. Dia dan teman lainnya menduga bahwa uang itu telah dicuri. Mereka memberikan tuduhan kepada dua teman Yuichi, yaitu Sawaragi Shiho dan Shibe Makoto sebagai sosok yang dicurigai. Segera setelah itu, mereka berlima diculik hingga tak sadarkan diri. Lalu mereka terbangun di ruangan aneh dengan wujud rupa yang lebih dewasa. Ternyata salah satu dari mereka telah memasukkan mereka ke dalam Tomodachi Game untuk melunasi hutang yang besar. Tapi siapa itu? Dan mengapa mereka memiliki hutang seperti itu? Mungkinkah mereka mencuri uang dari kelas untuk membayar masuk ke dalam permainan? Yuichi dan sahabatnya harus berhasil dalam permainan psikologis yang akan menguji atau menghancurkan kepercayaan mereka satu sama lain. Bagaimana kisah mereka selanjutnya? Yang penasaran? Langsung aja yuk nonton anime seru satu ini. Kakou no Inazuke. Seorang maniak belajar yang berusia 16 tahun bernama Nagi Umino, siswa tahun kedua di Meguro River Academy, telah tertukar pasca ia lahir. Dalam perjalanannya untuk makan malam dengan orang tua kandungnya, ia secara tidak sengaja bertemu perempuan kurang ajar dan belak-belakan, Erika Amano, yang berniatan untuk menjadikan Nagi sebagai pacar bohongan karena ia tidak ingin sama sekali untuk menikah. Namun, saat Nagi tiba untuk makan malam, ia dihadapkan dengan keputusan orang tuanya untuk menyelesaikan pertukaran rumah sakit dengan cara menikahkan dirinya dengan anak perempuan yang orang tuanya besarkan. Menarik bukan? Buat kamu yang suka dengan anime romance berbalut komedi, anime ini wajib banget buat ditonton. Gaikotsu Kishishama Tadaima Isekai e Odeka Keichu. Sang protagonis tertidur saat bermain game online, akan tetapi ia terbangun dalam sebuah dunia dengan tampilan karakter game miliknya. Dalam keadaan syok, ia menyadari bahwa ia tidak dipersenjatai apa-apa kecuali senjata terkuat dan pelindungnya. Yang membuat ini makin buruk, tampilan pahlawan kita ini berubah menjadi skin avatar spesial tengkorak saat ia memasuki dunia baru ini. Sang protagonis ingin hidup tanpa menarik perhatian, namun ia berkenalan dengan elf gelap bernama Ariana dan menerima permintaannya. Hampir mirip dengan anime Overlord, tetapi dengan kisah dan jalan cerita yang berbeda. Jadi wajib banget buat kamu nonton anime bertema game keren satu ini. Keempat, Yusha Yamemasu. Menceritakan kisah seorang pahlawan terkuat yang telah berhasil menyelamatkan dunia dari invasi pasukan Raja Iblis yang bernama Leo Demon Heart. Akan tetapi, bukannya disambut sebagai seorang pahlawan, Leo malah ditakuti dan dijauhi oleh orang-orang dikarenakan kekuatannya yang terlalu kuat dan membuat keberadaannya menjadi tidak dibutuhkan lagi di dunia yang sudah ramai tersebut. Karena merasa bahwa keahliannya lebih dihargai di tempat lain yang lebih membutuhkan kehadirannya, kemudian Leo memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Raja Iblis yang pernah dilawannya sebelumnya. Lalu, pada saat Leo pergi ke istana Raja Iblis, Echidna, sang Raja Iblis langsung mengusir Leo. Namun Leo tidak menyerah begitu saja. Leo dengan dibantu dengan keempat jenderal Echidna
berhasil masuk ke pasukan Raja Iblis dengan menggunakan identitas samaran. Sementara di dalam pasukan Raja Iblis, Leo menemukan bahwa mereka sebenarnya memiliki banyak sekali permasalahan seperti pekerjaan, keuangan, dan lain-lain. Kemudian Leo memutuskan untuk menggunakan seluruh kemampuan dan keahliannya untuk memperbaiki permasalahan yang dimiliki oleh pasukan iblis yang sekarang ini berada dalam ambang kehancuran. Dari sinopsisnya saja sudah sangat seru bukan? Buat kamu yang suka anime dengan karakter utamanya overpower, wajib banget nonton anime keren dan seru satu ini. Tiga, Aharen-san wa Hakarenai. Cerita bermulai pada seorang pemuda bernama Raidou Matsuboshi yang baru saja masuk sekolah SMA. Raidou memiliki tekad untuk mempunyai banyak teman di SMA. Sebelumnya, pada saat SMP, ia tak punya teman. Hal tersebut dikarenakan ia memiliki ekspresi wajah yang sangat datar dan terlihat menyeramkan seperti mengancam menurut teman sekelasnya saat itu. Raidou sendiri padahal bisa menunjukkan ekspresi seperti orang lain, namun hal itu percuma dan tetap terlihat datar oleh orang lain saat melihatnya. Kemudian, kembali pada cerita utama, ia ingin mendekati Aharen, teman sebangkunya, dan berniat untuk menjadikannya teman yang pertama. Aharen-san sendiri merupakan siswi berpostur kecil layaknya anak SD, lucu dan memiliki suara yang tenang atau suara yang tidak bisa didengar oleh orang, serta cukup buruk dalam menentukan jarak dan ruang pribadinya, termasuk Raidou yang berada di samping bangkunya. Saat Raidou mulai berbicara padanya, awal respon Aharen tak bergeming, namun ia tetap mencoba berkomunikasi dengan Aharen, namun dibalas dengan mengarahkan wajahnya pada Raidou dan sebenarnya ia sedang berbicara. Dipikir-pikir, Raidou merasa sikap Aharen saat itu tak mau berteman dengannya. Padahal Aharen merupakan orang yang baik dan terkadang mempunyai imajinasi yang liar. Buat kamu yang suka dengan anime komedi, wajib banget nonton anime ini. Dijamin bakalan ngakak sendiri. Dua, Kawaii Dake Janai Shikimori-san. Menceritakan tentang kehidupan sehari-hari pasangan kekasih SMA, yaitu Michon Shikimori, seorang gadis cantik yang juga menyenangkan seperti seorang pacar yang sempurna. Akan tetapi di balik itu terdapat sifatnya yang kejam untuk melindungi kekasihnya bernama Yu Izumi, seorang anak laki-laki biasa, ramah, kikuk, dan ceria, tapi sering kali mengalami nasib buruk dalam hidupnya. Begitulah kehidupan mereka dimulai. Pokoknya wajib banget nonton anime romance tapi dibumbui dengan komedi satu ini. Dijamin gak akan nyesel deh. Satu, Spy X Family. Sesuai dengan judulnya, Spy X Family akan menceritakan kisah mata-mata, pembunuh, dan ahli telepati yang menyamar sebagai sebuah keluarga dengan alasan mereka masing-masing. Kisah ini bermula ketika seorang mata-mata terampil bernama Twilight ditugaskan untuk melaksanakan misi rahasia kelas kakak Operasi Strix. Ia harus menyelidiki rencana seorang pria berbahaya yang dapat mengancam perdamaian antara negara timur dan negara barat. Dalam menjalankan misi ini, Twilight diharuskan memiliki istri dan anak palsu untuk mendekati targetnya, Donovan Desmond. Namun, istri dan anak palsu Twilight bukanlah orang sembarangan, bahkan mereka bisa dikatakan berbahaya. Istrinya yang bernama Yor merupakan seorang pembunuh, sedangkan Anya, anak perempuannya, adalah seorang telepati. Mereka bertiga menjadi keluarga palsu dan tinggal bersama sambil menutupi identitas masing-masing. Lantas, bagaimana kelanjutannya? Apakah identitas mereka akan terkuak seiring berjalannya waktu? Anime dengan rating tertinggi di musim Spring 2022 satu ini wajib banget buat kamu tonton, karena anime ini seru plus keren banget.
Nah, itulah 10 list anime baru Spring 2022 terbaik yang wajib kamu tonton versi Kairunime. Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kairunime. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia, stay healthy, and arigato!